masuk ya ke video ketiga, fundamental digital marketing. Nah, kita masuk ke sales funnel sekarang. Nah, kebanyakan sebelum kita masuk funnel ya, banyak masalah dalam bisnis itu kurang lebih gitu ya, itu 4 poin ini gitu ya. Antaranya ada followernya yang masih pasif gitu ya, kemudian profitnya nggak maksimal, tidak punya pelanggan, sampai belum punya rencana kedepannya mau seperti apa bisnisnya, penjualannya. Itu adalah masalah-masalah yang kebanyakan orang alami dalam bisnis. Nah, semua ini solusinya ada di mana? Solusinya ada di sini. Ya, solusinya ada di sales funnel. Nah, sales funnel adalah apa? Strategi, ya, strategi untuk mendapatkan apa? Penjualan yang maksimal. Dengan cara apa? Menggiring orang lain untuk apa? Mengambil setiap penawaran yang kita berikan. Ya, ada 4 poin nih. Sebuah strategi, penjualan maksimal, giring orang, mengambil penawaran. Ya, itu yang saya bold. Itu penting. Jadi funnel itu apa? Jadi sama sih, hampir sama dengan apa? Customer journey. Tapi kalau funnel itu lebih seperti apa? Rambu-rambunya. Ya. Kalau customer journey itu sebuah goalsnya kita untuk ke Jakarta, kemudian ke Bandung, kemudian ke Surabaya gitu. Itu goalsnya, gambaran besar. Nah, untuk mencapai kita bisa sampai Jakarta jam sekian, kita nyampe Bandung jam sekian, kita nyampe Jogja jam sekian, kita perlu namanya ini gitu, si tanda-tanda ini, ya, rambu-rambu inilah sales funnel. Ya. Nah, di sini ada banyak sekali untuk metode ya seperti itu atau gaya untuk sales funnel itu. Ada AIDA, ya, ada AICA gitu. Ada banyak sekali gitu ya. Nah, ada top of funnel, middle of funnel, ada bottom of funnel, TOFU, MOFU dan BOFU. Itu ada juga gitu ya. Nah, kita akan coba yang ini, strangers, follower pasif, follower aktif, buyer, customer, dan fans. Ini sebuah funnel ya. Funnel itu kan corong gitu ya, dimana corong paling atas paling besar dan paling bawah adalah semakin mengecil. Nah, stranger itu kan orang asing, sama ya, pembahasannya hampir sama dengan customer journey. Fans adalah pelanggan yang dia kadang rela merekomendasikan kita tanpa harus dibayar. Itu namanya fans. Kalau reseller, dia rekomendasi produk kita untuk dapat uang. Ya, kalau fans dia karena seneng, memang sudah kayak menjadi bagiannya, ya dia akan merekomendasikan tanpa berharap imbalan. Nah, gimana untuk mengubahnya? Kita ubah dulu dari orang asing itu menjadi follower, gitu ya, follower, gitu. Ya, gimana caranya menjadi follower orang asing? Ya, buatlah konten-konten yang berkualitas, bermanfaat, ya, bernilai, posting, ya, pelajari itu Instagram marketing, TikTok marketing, Facebook marketing. Gimana caranya membuat status, gimana cara mengubah mereka untuk menjadi mau follow, gimana karakter follower kita, karakter kitanya, ya, ada bio profilnya dan sebagainya. Itu coba lebih dirapikan sehingga lebih profesional. Nah, sudah mereka jadi follow, nah, ajak mereka jadi follower aktif. Ya, rutin sharing lewat video, lewat live, lewat carousel dan sebagainya. Ajak mereka berjawab, gitu, tanya jawab. Nah, setelah di follower aktif mereka, ya, barulah kita bisa tawarkan produk ke mereka. Berarti sudah warm tuh, ya, udah hangat bahasanya, yaitu cold warm market gitu ya. Nah, arahkan mereka untuk info lengkapnya, penasaran, langsung klik link ada di bio gitu ya. Misalkan contoh itu. Atau kalau Facebook, YouTube, ya bisa langsung silakan klik link di bawah ini. Itu namanya mengubah jadi buyer. Berarti teknik-teknik tuh gimana gratis ongkir, gimana dari kita buat kontennya itu buyer. Lalu berubah dari buyer atau untuk menjadi consumer itu adalah lebih dari 1 kali, ya. Gitu. Nanti setelah beli, nah, kita follow up, kita minta masukan mereka, gimana perbaikan untuk kita lebih baik lagi, apa mungkin ada masukan gaya baru, model baru, varian baru, rasa baru, warna baru dan sebagainya. Coba ditanyakan. Kalau memang masuk budgetnya itu dibuat gitu ya. Supaya apa? Mereka selalu beli lagi, selalu beli barang atau jasa ke kita.
karena yang diminta kita penuhi gitu ya, gitu. Nah terakhir adalah fans, gitu ya. Fans itu ya udah rekomendasi tanpa harus mau dibayar, gitu, sudah fans banget. Nah berhubungan dengan itu, gitu ya, dengan ini manfaatnya ya kita dapat banyak leads itu adalah prospek, gitu. Jadi harus familiar nih teman-teman bahasanya. Leads itu adalah orang yang tertarik beli produk kita, udah masuk ke WhatsApp atau udah ngisi form atau udah masuk ke website, itu sudah ini ya calon pembeli. Perbanyak warm market. Nah ini ya, warm market itu adalah orang yang belum sudah dekat dengan kita, kenal kita, itu namanya warm market. Kemudian dapat pembeli, dapat konsumen, bisa produk mahal 50 omset lonjak, dan bisa menemukan bisnisnya. Itu sales funnel, gitu ya. Oke, nah ini ya. Nah kemudian kita untuk membuat gini, mungkin pertanyaannya muncul, ya, Kang gimana caranya bangun database tadi tuh yang harus dibangun? Kang gimana caranya biar saya jualan yang harga saya barangnya tuh 400 ribuan gamisnya gitu? Kalau orang baru ketemu agak susah juga nawarin 400 ribu gitu. Oke, nah di sini ada sebuah namanya tangga nilai atau value ladder, tangga penawaran yang akan mencapai tujuan yang maksimal, gitu, ya. Nah, pencapaian tujuan yang maksimal. Itulah fungsi dari value ladder. Nah, di tangga pertama itu ada namanya lead magnet. Ya, lead magnet itu apa? Umpan mendapatkan database secara gratis boleh. Ya. Jadi, misalkan kita membuat sebuah produk, misalkan harganya 400 ribu. Nah, coba buat dulu yang mini yang mungkin bisa kita berikan gratis. Ya. Jadi biasanya kalau lead magnet itu adalah gratis ya, gratis. Kalau lead magnet, karena tujuan lead magnet adalah untuk dapat database. Ya, misalkan saya jual properti. Nah bagusnya gimana? Ya, buat sebuah webinar ya, judulnya misalkan punya rumah usia 30 tahun gitu contoh, atau punya rumah tanpa harus berat dengan cicilan, contoh gitu ya. Itu main lead magnet. Saya bisa apalagi, misalkan saya bisnisnya multi level ya, kecantikan atau apa, nah, coba dibuat sebuah webinar juga bisa, atau artikel tentang kecantikan gitu ya. Nah, itu bisa ngebantu juga. Tapi jangan langsung dikasih gitu. Kita kasih link download filenya. Nah dia ngasih uang dulu ke saya gitu ya. Itu namanya bangun database. Tujuannya lead magnet. Oke. Nah kemudian tangga kedua setelah kita punya database ya banyak. Misalkan kita mau bikin webinar, ebook, video, tutorial, audio dan sebagainya. Ya, dari situ namanya lead magnet. Kan kalau saya nggak bisa gratisan gimana? Nah kalau nggak ada yang bisa kita kasih gratis dari akun kita, itu bisa kita namanya buat partner ya. Nah itu kita sebuah brand, atau mungkin kita sendiri juga boleh cari produk yang di bawah 200 ribu, misalkan harganya 100 ribu misalkan. Itu dengan disebut dengan tripwire ya. Tripwire ini ya, tripwire itu apa? Penetrasi untuk mendapatkan pengalaman yang terjangkau. Nah sini bakal berubah nih dari database kita. Misalkan database-nya ada dapat 5.000 yang mengikuti tripwire gitu, lead magnet. Nah, itu mungkin, nah kita mungkin terkonversi jadi berapa? Jadi 200 orang. Ya itu namanya tripwire. Jadi contohnya gimana? Nah kalau misalkan baju cari yang sudah lama, mungkinnya sudah turun nilainya. Nah kita bisa jadikan harga murah, gitu. Ya. Kemudian kalau makanan ya mungkin agak ditambah porsinya. Kemudian apalagi masih banyak lah ya. Itu adalah tangga kedua, apa yang akan kita lakukan untuk bisa mengubah nih ya dari yang gratisan berbayar. Jadi itu adalah pintu gerbangnya nih.
dari yang gratis ke bayar. Di sini kan bayar nih, walaupun benar-benar sederhana 30.000 gitu ya, 40.000. Nah, itu memang penetrasi. Gitu ya. Nah, dari penetrasi barulah kita tawarkan namanya main offer atau produk utama kita. Ya, produk utama kita misalkan kosmetik. Nah, dengan marginnya besar gitu ya. Memang ini targetnya adalah memang margin. Kalau tripwire itu targetnya adalah apa? Penetrasi. Biar orang banyak yang tahu, banyak yang kenal, banyak yang tahu enaknya, banyak yang jelas rasanya dan sebagainya, itu penetrasi. Makanya murah aja dulu. Target kita memang bukan untuk dapat cuan atau profit dari situ, tapi kita ingin dapatnya adalah nanti afternya. Gitu ya, kita gunakan ini adalah tripwire itu untuk apa? Penetrasi. Ya, penetrasi itu menyesuaikan kita. Oke. Nah, setelah itu kita masuk ini ya. Nah, setelah main offer kita masuklah ke high ticket funnel. High ticket funnel itu boleh teman-teman mau isi apa di situ ya kan, dan sebagainya. Boleh nanti di kontak-kontak lagi, Bu. Nah, ya di high ticket funnel itu misalkan ini ya, ini ada tadi lead magnet, ini ada tripwire, ini ada main offer. Yang minimal 3 tangga. Ini gratis untuk dapat database, tripwire itu untuk penetrasi, orang biar tahu ya rasanya gimana, gitu, kualitas gimana, pelayanan kita gimana. Jadi seorang punya pengalaman yang positif. Itu tujuannya, ya. Sebetulnya juga tujuannya apa? Tujuan lain lagi adalah tripwire itu untuk apa? Memisahkan. Ya. Tripwire itu adalah untuk memisahkan orang yang mana, orang yang mental gratisan dan mana mental yang berbayar, itu lewat tripwire. Itu walaupun murah ya, walaupun murah, tapi kita akan lebih mudah jualan kepada orang yang pernah beli, gitu. Walaupun murah nantinya. Ya, ini tripwire, ini main offer, gitu. Nah, kita akan mudah jualan ke orang yang pernah beli. Tripwire inilah kita tawarkan produk main offer atau premium kita. Ya, misalkan baju harganya 400.000 nih premium, ya tawarkan ke orang yang pernah beli harga 100.000. Jangan kalau kita tawarkan ke orang yang gratisan gitu ya, mungkin agak sulit juga, itu konversinya mungkin kecil gitu. Jadi mungkin sia-sia atau capek aja yang dapat. Tapi kalau ke tripwire gitu ya, mereka sudah mau mengeluarkan uangnya untuk dapat produk kita. Nah, itulah sasaran kita nanti bisa menawarkan produk-produk selanjutnya adalah ke mereka yang beli tripwire gitu. Oke. Bentar ya. Ini oke, bentar. Nah, kita masuk sini ya. Oke, nah jadi itu ya untuk high ticket funnel, barulah kita yang premium lagi, harganya jutaan atau apa, yaitu memang untuk meningkatkan keuntungan gitu ya. Untuk benar-benar tujuannya adalah keuntungan yang besar gitu ya. Itu adalah di high ticket funnel atau premium profit maximizer ya. Bahasanya adalah profit maximizer. Oke, nah ini adalah contoh beberapa lead magnet, teman-teman ya. Nah, beberapa lead magnet di sini ada ebook. Ini contohnya, gitu, ebook ini untuk bangun database nih. Contohnya kita buat sebuah ebook. Ebook tuh gimana buatnya ya? Mudah, kita cari di Google, tinggal kita buat versi kita, edit gitu ya, lalu buat tambahkan cover, upload ke Google Drive, dan itu jadi, gitu ya. Seperti ini ya. Dapatkan ebook senilai 19 juta gratis untuk 5 orang pertama. 10 langkah mudah meningkatkan brand Anda. Siapa yang mau ini dibaca, ini trailernya atau disebutnya spoilernya lah ya gitu ya. Nah, yang mau silahkan isi formnya di sini. Nah, dapatlah nama email WA-nya gitu. Atau contoh ini ya kan, kalau fashion nggak ada bisa gratisan ya langsung ke tripwire. Ya dapat potongan 50.000 plus 50.000 gitu. Dapat voucher, dapat potongan harga murah. Ya nggak apa-apa kita jual modal atau untung dikit juga nggak apa-apa. Yang penting kita punya database gitu. Ya karena tujuan utama lead magnet adalah untuk membangun database. Biar apa? Dapat database yang tertarget.
supaya mudah nanti kita jualannya. Oke. Ini ya, ini contoh kalau fashion. Nah, kalau misalkan jasa juga bisa buat sebuah webinar, kelas, bimbingan, grup gitu ya, konsultasi gratis. Itu sebuah strategi juga untuk bangun lead magnet, list building sebutnya ya, membangun database. Oke, jelas ya, itu namanya lead magnet. Nah, kita kenal juga namanya sebuah proses itu nggak bisa kita sama ratakan. Cara jualan kita di Facebook, IG itu nggak bisa sama cara menawarkan kita ke kontak yang ada di WhatsApp. Karena apa? Karena level mereka pun beda-beda. Ya, level market itu ada namanya cold, warm, dan hot gitu ya. Jadi mereka suhunya beda-beda. Cold itu apa? Orang yang belum kenal kita. Tugas kita apa? Ya, nge-brand awareness mereka. Gimana cara mereka tertarik, penasaran, kenal produk kita, gitu ya. Untuk cold. Jadi untuk kita kalau jualan ke sosial media gitu, broadcast ke Facebook, ke Instagram, gitu ya. Kita buat postingan atau captionnya itu jangan terlalu jelas, jangan terlalu menonjolkan kita jualan, tapi buat semenarik mungkin, sepenasaran mungkin, ya. Lewat Facebook Ads, Google Ads, ya. Itu tujuannya adalah untuk mencari traffic, ya. Jadi mereka yang belum kenal itu dibuat menjadi giring mereka menjadi warm, ya. Nah, kalau sudah berubah mereka jadi warm, contoh warm seperti apa? Nah, warm itu adalah orang yang sudah masuk kenal dengan kita, sudah interaksi dengan kita. Contoh masuk ke landing page, ya, sudah chat kita di WhatsApp gitu, chat di DM, chat di Messenger, gitu ya. Nah, itu adalah orang yang sudah warm, sudah hangat, maka siap untuk kita juali. Maka di sini sudah boleh hard selling gitu, sudah boleh menjelaskan produk lebih luas gitu ya. Nah, jadi boleh panjang gitu di WhatsApp, di landing page gitu ya. Itu benar-benar memang kita mengubah mereka. Nah, sudah warm ajak mereka jadi hot market, pembeli gitu ya. Nah, disiapkanlah gitu ya. Itu level orang yang market itu hot, warm sama hot gitu. Ya, traffic, leads, prospect jadi customer. Oke. Nah, sebelum menjalankan funnel, teman-teman ya, saya punya saran, kenali dulu marketnya. Ya, tips dari saya, sebelum menjalankan funnel itu, teman-teman kenali marketnya. Jangan sampai kita punya strategi tapi untuk kesiapannya kita nggak kenal. Maka kenali dulu marketnya. Itu pelajari target market atau buyer persona sebutnya. Ya, market yang tepat itu siapa sih gitu ya. Kalau saya jelaskan lagi mungkin akan lebih lama lagi. Tentunya silakan teman-teman pelajari untuk mengenal siapa market yang tepat. Ya, bisa juga di kelas SBDM ya, mengenal market yang tepat siapa. Lalu tentukan channel yang tepat juga. Ya, kesalahan itu ya rata-rata di sini gitu. Kepada orang yang tidak tepat dan tidak di tempat yang tepat gitu. Ya, kita jualan produk mainan tapi misalkan di mana? Di kantor gitu ya. Nggak masuk. Ya, kalau kita jual mainan maka jualannya di pasar, ya di sekolah-sekolah SD, TK gitu ya. Tempat-tempat ramai anak-anak gitu kan, tempat bermain gitu, tempatnya tepat gitu. Sama orangnya juga ya, nggak semua orang itu adalah market kita, walaupun produk kita bisa dikonsumsi, bisa dipakai semua orang gitu ya. Nah, jadi harus kenali marketnya siapa dan tempat mereka di mana gitu ya. Oke, mungkin itu untuk video fundamental digital marketing, teman-teman silakan dipelajari ulang dan semoga bermanfaat gitu ya. Jadi sangat penting sekali untuk kita gunakan digital marketing itu, karena memang untuk apa? Meningkatkan bisnis, meningkatkan penjualan, menjadikan bisnis kita jadi sustainable, berkepanjangan ya, bertahan jangka panjang dan menjadi top of mind atau merek kita dikenal. Ya, kalau sudah punya brand itu akan lebih mudah gitu ya, akan lebih menjalankan bisnis, punya pelanggan ya, direkomendasikan oleh orang lain. Direkomendasikan oleh orang lain itu adalah jadi top of mind gitu ya. Oke, itu saja semuanya, semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada kekurangan. Terima kasih, sampai jumpa di video kami yang selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.